kalau seandainya IQ kita rendah, tapi EQ kita yaitu emosionalnya itu cukup tinggi, itu juga menjamin kesuksesan ke depannya. Oh iya, kecerdasan Anda nggak akan bisa membawa Anda kemanapun juga kalau tidak disertakan dengan kemauan dan niat. Saya juga bisa punya kecerdasan yang lainnya gitu. Kalau saya mau ingat gelar saya ingat dari pertama kali saya kuliah dulu. Jadi harus diruntun gitu. Mantan-mantannya diingat semua Mas ya? Betul sekali. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Selamat malam penonton yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Berjumpa dengan saya Givari Palevi dalam program Impossible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Oke, hari ini kita akan ngebahas tema yang sangat-sangat menarik sekali. Katanya nggak cukup pintar buat jadi sukses. Masa sih? Padahal ada kecerdasan intelektual atau IQ yang tentunya Anda ketahui, wah anak ini nih kalau misalnya IQ-nya tinggi pasti ntar masa depannya sukses. Pasti ke depannya dia mudah sekali karena pintar secara akademis. Masa sih? Dan ini selalu menjadi pertanyaan, apakah benar hanya karena IQ atau tingkat intelektual yang tinggi akan menjamin kesuksesan Anda? Untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu, kita langsung saja undang motivator favorit kita, Miss Mary Riana. Apa kabar Mas Farid? Baik, sehat sekali tentunya. Gak sabar untuk ngebahas tema ini pastinya. Senang sekali. Dan apa kabar juga semua pemirsa yang ada di studio dan juga yang ada di rumah? Baik ya, pastinya selalu semangat dan senang sekali karena saya Mary Riana dapat kembali hadir untuk menyapa Anda. Dan di setiap episode Impossible, kita itu hadir bukan hanya untuk memberikan solusi, tapi juga inspirasi dan solusi lewat tema-tema yang kami angkat setiap minggunya. Karena kami percaya tidak ada yang tidak mungkin, dari impossible jadi Impossible. Yes. Saya senang nih semangat-semangatnya gini nih Miss. Tapi memang pertanyaannya itu tuh dari kecil saya dipertanyakan sekali. Kalau seandainya di sekolah, waktu itu tahun, nggak usah dibahas tahunnya ya. Waktu itu tahun-tahun itu tuh selalu, IQ kamu berapa? Dari dokter IQ kamu berapa? Dan itu bisa memulai antara bully atau orang-orang tuh melihat kita, wah kamu pasti akan sukses dalam hidup ini ke depannya. Betul, jadi kayaknya itu sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa tingkat kecerdasan alias IQ, ketika seseorang itu IQ-nya tinggi atau dibilang pintar, pasti logikanya nanti bakalan sukses. Betul atau betul? Betul. Betul ya. Kenapa? Karena logikanya seperti ini. Mereka berpikir, wah kalau orang pintar berarti nanti nilainya bagus. Kalau dapat nilai bagus berarti nanti saya bisa sekolah di universitas yang bagus. Kalau universitasnya bagus, juga pintar, berarti nanti nilai IPK-nya bagus, bisa lulus, bisa dapat kerjaan yang bagus, dan sukses. Setuju? Setuju. Hidup tidak semudah itu, Ferguson. Kenyataannya nggak seperti itu. Ada berapa banyak sarjana yang sampai sekarang pun mungkin masih pengangguran. Ada berapa banyak orang-orang pintar yang sampai sekarang pun sebenarnya tidak bisa memaksimalkan kesuksesannya dia, tidak bisa memaksimalkan potensinya dia. Kenapa? Karena pada dasarnya kecerdasan IQ saja itu tidak cukup. Kalau saya kasih analogi ya, mungkin saya akan ilustrasikan dengan sebuah gambar, Mas Fari. Oke. Nah, kira-kira gambar apa nih? Kayaknya hanya orang-orang dengan tingkat kecerdasan tinggi yang bisa menebak gambar saya ya. Oke. Nah, kira-kira ini gambar apa? Gambar keran ya. Jadi ada air yang keluar dari sebuah keran yang mengisi ember tersebut. Logikanya kalau misalnya air ini terus mengalir, embernya akan penuh. Betul atau betul? Betul. Betul. Tapi pada nyatanya orang ini bingung. Kenapa ya kok embernya nggak penuh-penuh? Padahal airnya mengalir terus, tapi kok nggak penuh-penuh? Nah, ternyata yang terjadi ini tampak depan. Begitu dia lihat, apa yang terjadi? Ternyata tampak belakangnya, embernya itu bentuknya seperti ini. Oke. Apa yang ada di belakang? Yang di belakang ternyata penampaknya tidak sama. Yang di depan tinggi, tapi yang di belakang lebih pendek. Terbuka seperti ini. Nah, terang aja kalau diisi air dengan ember yang bentuknya seperti ini, nggak akan pernah bisa penuh. Karena airnya akan selalu keluar. Kenapa? Karena tidak sama rata.
Nah, seringkali di hidup ini kita pun juga hanya melihat dari satu sisi saja. Kita berpikir, wah anak ini kan cerdas banget, pinter banget, nomor 1 ranking di sekolah terus-menerus dari sejak TK sampai SMA. Tapi kok kayaknya nggak bisa sukses juga ya. Kenapa ada potensinya yang tidak terpenuhi? Karena holistik, tidak hanya bisa dilihat dari satu sisi IQ saja, tapi ada kecerdasan-kecerdasan lain yang harus dimiliki untuk bisa memaksimalkan potensi kita. Nah, jadi itu alasannya kenapa menurut saya pintar saja nggak cukup. Saya agak sedikit bingung sih Miss sebenarnya. Kalau bukan IQ yang jadi patokan, terus apa lagi? Dan emangnya ada cara konkret yang kita bisa membuktikan gitu loh. Kalau IQ ataupun patokan-patokan lainnya ini yang bisa menjamin kesuksesan kita ke depannya. Ada. Dan saya yakin Anda pun juga pasti sering kali mendengar bahwa IQ saja tidak cukup. Tapi hari ini, malam ini saya akan membahas ada 5 tingkat kecerdasan yang menurut saya pribadi dan berdasarkan pengalaman saya pribadi ini penting banget untuk bisa memaksimalkan potensi kita di dalam hidup ini. Oke, jadi ada 5. Ada berapa? 5. Oke. 5Q ya. Oke, jadi yang pertama itu tadi kita sudah bahas adalah IQ. Nah, IQ itu berarti intelligent quotient. Oke, tapi yang kedua, coba ada yang bisa nebak kira-kira yang kedua apa? EQ, betul ya. Kita sering sekali mendengar istilah ini. Apa itu EQ? Yes, emotional intelligence atau emotional quotients. Nah, emotional quotients ini adalah bagaimana kita bisa memiliki kecerdasan untuk bisa mengelola emosi kita, mengelola perasaan kita. Nah sebelum kita jelaskan mungkin kita mau ngetes dulu ya Mas Wari ya. Benar, kita akan mengundang 4 orang untuk bermain games. Boleh angkat tangan yang mau main games? Silakan. Oke, itu dia. Baik, silakan menuju sebelah sini. Saya akan jelaskan sedikit ya Miss Mary untuk permainannya. Jadi kamu yang ada di sebelah sini akan membantu dia untuk menjawab apa gambar yang tertera di sini. Oke. Kamu coba mengatakan tepat, hampir tepat, atau kurang tepat. Dan kamu diperbolehkan menanyakan sejenis minta clue dari temennya. Tapi ya jangan nanya jawabannya ya. Oke. Durasi 30 detik, apakah kalian sudah mengerti peraturannya? Sudah siap? Oke. Kita hitung 1, 2, 3. Silakan mulai. Apa ini makanan? Kurang tepat. Apa ini minuman? Tepat. Minuman Indonesia? Tepat. Minuman umum? Tepat. Gimana? Sudah bisa menjawab? Berwarna? Tepat. Teh? Kurang tepat. Kopi? Kurang tepat. Sirup? Kurang tepat. Ya, 30 detik sudah berlalu. Berikan tepuk tangan dulu ya. Oke, baiklah. Tukar tempat boleh? Tukar tempat. Nah, Jawabannya tadi ini ya, wedang jahe. Berwarna sih. Jadi untuk pelajaran kamu mungkin nanyanya lebih cepat. Pokoknya secepat mungkin biar bisa dapetin jawabannya. Karena 30 detik itu ternyata singkat sekali. Oke, sudah siap? Siap. Baiklah. Kalau gitu 30 detik kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Makanan? Iya. Makanan Indonesia? Ya. Dijualnya di banyak tempat? Di jalanan? Tepat. Kerak telur? No. Jakarta? Kurang tepat. Iya. Tepat. Iya, tepat. Ketoprak? Kurang tepat. Karedok? Berkuah? Bakso? No. Nasi goreng? Kurang tepat. 5 detik lagi, ayo. Masa nggak ketebak? Di pas aja kalau nggak Pas. ganti. Iya, pas. Minuman? Makanan. Kurang tepat. Waktunya habis. Tidak ada yang berhasil ya. Soto ayam. Dan tadi satu lagi apa, Miss? Apa tuh? Nasi kebuli. Enak nih makan malam-malam nih, kenyang. Oke, boleh berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita sekali lagi. Kita ngobrol sebentar ya. Tapi sebelum mereka balik saya pengen tanya benar boleh ya? Iya. Pengen tanya dulu deh, gimana perasaannya tadi ketika melakukan permainan ini? Boleh sebelah sini. Dari kamu, Iya. Catherine. Agak grogi gitu sih, Miss. Jadi bingung juga, terus kayak takut salah. Apa sih ya? Kayak takut salah. Jawab. Ya ngasih clue-nya gitu. Oke, Iya. jadi grogi. Sampai sekarang masih kerasa grogi kayaknya ya. Kalau udah selesai permainannya. Kalau kamu tadi pesannya sama kamu ya? Iya. Gimana perasaannya? Deg-degan aja. Deg-degan ngeliat dia? Iya.
Bukan itu yang ditanya. Apa yang membuat jadi sulit tuh apa? Mungkin agak grogi jadinya susah untuk berpikir jernih aja. Oke. Terima kasih. Thank you. Silakan. Silakan kembali kepada masing-masing. Aduh. Jadi apa sebenarnya yang terjadi Miss dengan mereka tadi? Kan itu sebenarnya penjelasannya sangat mudah sekali kan, hanya Iya. makanan dan minuman yang sehari-hari juga udah kita temui. Betul, tapi tadi adalah sebuah ilustrasi yang sangat sederhana yang sebenarnya ini menunjukkan hanya sebagian kecil dari kecerdasan emosi yang saya maksudkan. Oke, tapi dari situ sudah cukup untuk menunjukkan bahwa seringkali hal yang terlihat sangat sederhana, sangat simpel, kepikiran sih, tahu sih, tapi ketika kita berada dalam sebuah tekanan, sebuah pressure, grogi, apalagi ditambah dengan rasa takut salah, takut nanti salah ngasih informasi, terus apalagi ditambah dengan distraksi, aduh kayaknya nih lumayan kece nih, nanti kalau saya jaga gengsi gitu ya, nanti kalau misalnya diketawain gimana dan seterusnya, dan akhirnya semua itu yang membuat konsentrasi buyar dan membuat kecerdasan intelektual kita menurun dan akhirnya tidak bisa memaksimalkan potensi kita. Oke, nah tapi tadi saya lihat mereka sebenarnya cukup percaya diri sih. Iya. Awalnya ya. Awalnya. Tapi Setelah tahu nggak semudah itu berubah ketika salah langsung. berkali-kali ya, jadi sudah mulai lumayan jadi tambah grogi. Nah, tapi sekali lagi disitulah kecerdasan emosi penting untuk kita lakukan, penting juga untuk kita kuasai. Wow. Oke Miss, sejauh ini kan pembahasan kita adalah intelligent and emotional, Yeah. IQ dan EQ. Pertanyaan saya adalah kita kan masih berhubungan dengan kesuksesan ya. Kalau sebelum kita juga mulai bekerja sebagai presenter itu ada persiapan-persiapan yang dilakukan. Yeah. Ada planning-planning sehingga kita nggak nervous, Yeah. nggak bingung juga di atas panggung. Tapi apakah kalau seandainya IQ kita rendah, tapi EQ kita yaitu emosionalnya itu cukup tinggi, itu juga menjamin kesuksesan ke depannya? Oh iya, oke. Pertama, tidak ada satu hal di dunia ini yang menjamin kesuksesan seseorang, itu tergantung dari effort dia sendiri. Tapi kalau dibandingkan satu orang IQ-nya tinggi, tapi EQ-nya rendah. Sedangkan orang kedua IQ-nya tidak terlalu tinggi, tapi EQ-nya tinggi. Kira-kira yang mana antara A atau B yang tingkat kesuksesannya berpotensi lebih besar? B. Ya, dan ini terbukti ya. Jadi orang yang IQ-nya mungkin tidak terlalu tinggi tapi dia punya kecerdasan emosi yang besar, ya, intellectual emotional quotient yang tinggi, akan bisa jauh lebih sukses dibandingkan orang yang kecerdasannya tinggi tapi tingkat emotional quotient-nya rendah. Nah, jadi pesan saya untuk Anda semua malam ini, satu quotes dari saya untuk Anda, kita lihat quotes berikut. Kecerdasan emosi lebih penting daripada sekedar kompetensi. Apa maksudnya, Miss? Iya, jadi harus diimbangi, bukan hanya punya kompetensi dalam arti pinter, bisa memahami dan bisa mengerjakan dengan baik, tapi bagaimana kita bisa mengelola perasaan kita, tetap punya kerendahan hati, nggak sombong walaupun dia bisa melakukannya dengan baik, tetap bisa berempati, yang tadi saya bilang orang pintar tapi pintar saja tidak cukup, kita juga harus bijak, tahu kapan kita bisa mengeluarkan dan menunjukkan kepintaran tersebut, harus bisa berempati juga seperti tadi saya bilang, harus bisa memanage emosi kita, memanage perasaan kita, dan semua itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar kompetensi. Oke. Wow. Untuk Anda yang ada di rumah maupun yang ada di studio, mungkin beberapa dari Anda belum punya pekerjaan bahkan sampai dengan sekarang. Well, mungkin topik atau tema hari ini akan sangat membantu sekali untuk Anda ke depannya. Makanya tetap tonton terus di I'm Possible. Dari impossible jadi I'm Possible. Mas Welin ya? Iya. Dengan 32 gelar ya Mas ya? Mas, ini di Metro TV kita nggak boleh menyebarkan hoax loh Mas. Oh, Bener iya, kan? benar. Pasti terjamin nih kan ya? Dan gelar saya itu benar-benar dari perguruan tinggi yang bermutu. Wow. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis.
Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.